Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar. Hai, saya Novi Sulistiawati. Saya akan menjawab tugas di luar kelas, kompetensi dasar yang kedua, mengenai individual system. Apa sih individual system itu? Individual system itu adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatannya dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar si anak itu semangat dalam belajarnya, tumbuh minat belajarnya semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Lalu apa sih alasan dan tujuan dari adanya metode individual system? Itu adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, secara small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya tidak dilakukan atau diklasifikasikan terlebih dahulu. Oke, berikutnya bagaimana sih cara menerapkan individual system? Individual system itu dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal, lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dari anak masing-masing. Melakukan pendekatan sesuai dengan kesukaan anak masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara ada poin yang pertama, motivator harus mempelajari dan memahami karakter anak. Kemudian motivator juga harus mencari tahu kesukaan anak. Kemudian di depan anak agar kita dapat melakukan langkah yang tepat sesuai dengan karakter anak masing-masing. Kita sebagai motivator jangan minta dimengerti oleh anak, kitalah yang harus memahami dan mengerti si anak. Kemudian berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang dan bersemangat setiap melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Oke, kemudian berikutnya, apa sih perbedaan dari individual system dan classical system? Untuk individual system itu sendiri, untuk sistem siswa jumlah muridnya itu ada perbandingan. Kalau classical system itu perbandingannya banyak, sedangkan untuk individual system itu di Bimba itu perbandingannya sedikit. Untuk classical system itu bisa antara 1 sampai 20 orang dalam satu kelas, sedangkan untuk individual system itu di dalam kelas hanya maksimal itu 3. Kalau individual system di Bimba itu satu kelas paling hanya terdiri dari 3 atau maksimal sampai 4 orang. Jadi untuk suasana belajarnya pun akan semakin kondusif. Kemudian untuk classical system sendiri itu materinya beragam, sedangkan untuk di Bimba untuk sistem individual itu materinya berbeda-beda. Untuk classical system itu kurikulumnya sudah ditentukan, sedangkan di individual system Bimba itu kurikulumnya menyesuaikan. Nah, kemudian untuk classical system itu gurunya sebagai sumber belajar, sedangkan untuk di individual system itu anak sebagai subjek belajar. Kemudian apa yang dilakukan motivator agar dapat individual system, yaitu dengan cara melakukan evaluasi terhadap afeksi anak, kemudian melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Bagaimana cara melakukan pendekatannya? Yaitu kita memahami, mengerti tentang kesukaan, tentang apa yang diminati oleh anak. Kemudian sebagai motivator kita memberikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Tidak ada paksaan. Kemudian kita jangan pernah
meminta dimengerti oleh anak. Kitalah yang harus mengerti dan memahami anak. Kemudian kita sebagai motivator harus satu langkah ada di depan anak, atau disebut siaga atau antisipasi. Kemudian gimana sih kalau pendekatan itu dilakukan secara klasikal? Artinya secara menyeluruh, kita tidak per individual, tapi kita membaurkan antara satu anak yang satu dengan anak yang lain. Artinya kita tidak akan dapat mampu memahami dan mengerti kondisi masing-masing anak. Yang ada kita hanya mengerti membaurkan antara anak satu dengan anak lain itu menyamakan, atau bisa jadi terjadi perbedaan sehingga kita tidak memahami karakter setiap per anak masing-masing atau per individual, dan itu tentu akan berdampak pada minat belajar anak. Apabila yang satu dengan yang lainnya disamakan, maka kita tidak dapat memahami karakter, dan jelas minat belajar anak itu akan berbeda-beda. Bisa jadi yang satu minat belajarnya tumbuh, yang satu lagi tidak, atau yang satu amat antusias, yang satu lagi akan merasa jenuh atau bosan. Disitulah situasi bermain sambil belajarnya tidak akan maksimal. Kemudian berikutnya apa sih variation skill? Variation skill itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Variation skill itu ada 3, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apa sih kognitif itu? Kognitif itu yang berkaitan dengan membaca, matematika. Kemudian apa sih afektif? Afektif itu berkaitan dengan dialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, permainan. Kemudian psikomotorik itu apa saja sih? Yang berkaitan dengan mewarnai, menulis itu. Kemudian mengapa sih harus divariasikan? Itu supaya rentang konsentrasi anak menjadi pendek. Kemudian tidak mudah teralihkan. Kemudian tidak cepat merasa bosan. Tujuannya itu supaya anak tidak merasa bosan, tetap semangat, tetap antusias, dan tertarik dengan kegiatan belajar. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita sebagai motivator memvariasikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu dengan cara menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek secara berturut-turut. Tidak memberikan satu kegiatan yang sama dalam waktu yang sama. Artinya kita harus memvariasikan, misalnya antara membaca, matematika, membaca, kemudian bermain. Tidak terus membaca, matematika, tidak. Tapi harus divariasikan antara membaca, bernyanyi, kemudian membaca lagi, kemudian bernyanyi lagi, atau disisipi dengan berdongeng. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect itu adalah hukum sebab akibat. Makna dari the law of effect itu adalah ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Kemudian berikutnya the law of exercise atau hukum latihan. The law of exercise itu adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak pada mampu. Jadi ketika si anak itu sudah berulang-ulang melakukan suatu kegiatan, maka akan tumbuh kemampuannya dari hasil kegiatan yang diulang-ulang tersebut. Kemudian yang ketiga, the law of readiness atau hukum kesiapan. The law of readiness itu adalah ketika seorang anak semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang mengelora atau minat belajar yang semakin kuadrat dalam diri seorang anak tersebut, sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang kemudian akan berdampak sukses pada proses belajarnya. Nah, pada the law of readiness ini menjelaskan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kecenderungan si anak untuk bertindak, seperti itu. Nah, jika ketiga poin ini terjadi
cara berkesinambungan, maka akan menghasilkan minat kuadrat, minat menggelora, minat yang tumbuh mengakar kuat dan menjadi fondasi penting bagi seseorang. Ya baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai kompetensi dasar tugas di luar kelas yang kedua, di hari kedua. Saya Novi Sulistiawati. Sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.